Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimoni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, selama masa pandemi anak-anak diliburkan di sekolah. Mereka sudah cukup lama berada di rumah. Mereka sudah menjalani rutinitas yang mereka lakukan, baik itu melakukan tugas rumah yang mereka dapat dari orang tua, kemudian tugas rumah yang harus mereka laksanakan, tugas dari guru yang harus mereka laporkan setiap saat. Pasti itu membosankan. Kita tahu anak kita selama ini dari pagi sampai sore berada di sekolah, berkumpul dengan teman-temannya, bercerita dengan teman-temannya. Mereka berlari, mereka berteriak, mereka bicara, mereka semua bisa melakukan ekspresinya. Apa yang mereka inginkan bisa mereka lakukan. Tapi sekarang mereka ada di rumah, jelas akan timbul rasa bosan. Nah guys, bagaimana agar rasa bosan itu tidak timbul dalam diri siswa, tidak timbul dalam diri anak kita di rumah? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Guys, kalau kita berjalan ke sekolah, kita pasti menemukan lorong-lorong kosong di sekolah. Kita temukan kelas-kelas kosong tanpa ada siswa. Ada rasa rindu untuk kembali ke sekolah. Ada rasa ingin untuk berkumpul kembali. Tapi apa daya, pandemi belum berakhir. Kita harus jalani guys. Kita harus bisa menjalankan ini semua dan kita harus bisa mengambil hikmahnya. Kita tidak bisa menyalahkan. Apakah kita harus menyalahkan siapa? Menyalahkan pemerintah? Ini bukan kehendak pemerintah. Kita mau menyalahkan orang lain, ini juga bukan kehendak orang lain. Ini bukan hanya musibah yang terjadi di Indonesia, tapi musibah ini terjadi di seluruh dunia. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, ini harus kita jalankan. Stay at home, kita harus jalankan. Kita harus mencoba memberikan inovasi-inovasi baru kepada anak. Kita harus mencoba memberikan motivasi-motivasi baru kepada siswa. Karena selama perjalanan hidup kita, inilah kali pertama kita merasakan di rumah begitu lama. Siswa begitu lama dirumahkan. Karyawan begitu lama dirumahkan. Dan bahkan orang tua cukup merasakan kalau selama ini pendidikan hanya diberikan oleh guru di sekolah. Tapi sekarang orang tua merasakan bagaimana caranya mendidik anak di rumah. Kalau ayah bunda di rumah punya 2 anak, 1 anak, 3 anak dengan kepentingan yang berbeda, akan merasakan betapa sulitnya melakukan pendidikan dalam pengawasan. Kalau selama ini pendidikan disalahkan, mungkin salah guru, mungkin salah pengambil keputusan di dalam pendidikan. Tapi sekarang kita semua merasa, saya merasa, bab ayah ibu di rumah ngerasa bagaimana mendidik anak di rumah, bagaimana meningkatkan motivasi anak di rumah. Sekarang keaktifan orang tua, ikut campur tangan orang tua terhadap keberhasilan pendidikan anak dan siswa sangat diperlukan. Generasi tidak boleh terputus. Pandemi boleh berjalan, tetapi pendidikan harus tetap berkualitas. Jangan sampai selama anak kita di rumah, pendidikan tidak berjalan. Bahkan mungkin ayah bunda di rumah masih bekerja, sementara anak harus belajar. Apa yang harus dilakukan? Tinggal bagaimana ayah bunda menerapkan kedisiplinannya seperti apa. Tinjau terus perjalanan anak dalam belajar, perkembangan siswa dalam belajar. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menanamkan simpati dan empati terhadap diri anak dan siswa selama masa pandemi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
pertama yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru, tugas ini sama. Berikan apresiasi terhadap tugas yang diberikan oleh anak atau siswa kita. Berikan dia apresiasi, berikan dia pujian, berikan dia kata-kata motivasi yang membuat dia betah dalam menjalani masa pandemi dan tetap belajar di rumah. Saat dia buat PR, mungkin bisa berikan kata bagus, good job, atau apalah yang membuat motivasinya naik, yang membuat dirinya dihargai, yang membuat dia, yang membuat usaha dia selama dia lakukan tanpa dilihat ataupun dilihat oleh bapak ibu, oleh guru, dia merasa dihargai. Periksa pekerjaannya, beri penilaian. Kalau sebagai orang tua, beri dia hadiah, beri dia pujian, beri dia usapan. Itu sangat penting. Itu akan menimbulkan rasa simpati dan empati dalam diri anak kita. Selama ini mungkin dia tidak menghargai apa dan bagaimana pekerjaannya, tetapi saat dia berada di lingkungan rumah, dia akan belajar menghargai. Yang kedua, ajarkan dia bagaimana cara menggapai pencapaian yang benar. Kalau dia melakukan tugas, membuat tugas sekolah, ajarkan dia membuat tugas yang jujur. Nggak usah mengatakan dengan kata jangan nyontek, mungkin bisa diganti, kerjakan tugasmu secara mandiri. Ya, berikan dia kata-kata yang menyejukkan. Kalau apa yang dilakukannya salah, jangan langsung disalahkan. Kamu ini nggak benar, tapi katakanlah pekerjaanmu kurang tepat. Akan lebih baik kalau kamu melakukan dengan cara yang seperti ini. Berikan dia jalan yang bagus agar dia mampu menilai pekerjaannya sendiri, agar dia mampu menghargai dirinya sendiri, agar dia mampu menggali potensi dirinya. Perlu ayah bunda camkan, walaupun kata-kata kita pendek, walaupun kata-kata kita singkat, tetapi kalau kata-kata itu tepat, maka itu akan membekas di hatinya. Cerminan kita itu akan dia bawa sampai dia dewasa nanti. Yang ketiga, kita tetap menjalankan disiplin positif pada anak kita. Sekarang masa pandemi memasuki bulan ketiga. Otomatis cara siswa, cara anak mulai berubah. Kenapa? Karena lingkungannya hanya rumah, dan rumah. Dia udah mulai merasa bosan. Namanya anak, namanya siswa, dia pasti akan mencari kenyamanan. Nyaman bangun siang. Nyaman untuk tidak belajar. Itu adalah kenyamanan anak dan kenyamanan siswa. Itu nggak usah kita biarkan. Tapi bagaimana caranya agar kita mampu, agar kita bisa mengusik rasa nyaman menjadi motivasi positif. Tetap bangun pagi, tetap sholat, tetap mengaji, tetap menghafal, tetap belajar dengan banyak sekali model-model pembelajaran daring yang diberikan oleh pemerintah, bahkan oleh pihak swasta. Itu bisa kita terapkan. Berikan dia fasilitas, berikan dia motivasi, berikan dia harapan agar dia mampu mengejar apa yang dia harapkan. Kita cukup mengatakan kepada anak kita, nggak usah tinggi-tinggi, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu akan sulit, tapi cukup kita katakan, gantungkan, taruhlah cita-citamu sejengkal dari biji matamu, sehingga dia mampu menggapainya. Dia akan mudah menggapainya. Berikan motivasi-motivasi yang baik. Yang keempat, guys, tanamkan sikap saling tolong-menolong.
rumah kita mengajarkan siswa, kita mengajarkan anak untuk bersikap saling tolong menolong, untuk peduli terhadap bunda, peduli terhadap ayah, peduli terhadap tugas guru. Semuanya harus kita tanamkan. Berikan motivasi, berikan masukan bahwa hidup tolong menolong itu adalah sangat bermanfaat. Saat bunda bekerja, walaupun anak cowok, walaupun anak cewek, gak usah kita beda-bedakan. Saat bunda bekerja di dapur, kalau bunda punya anak cowok, ajak, ayo bantu bunda cuci piring, bantu bunda masak, gak masalah. Itu adalah bentuk ajaran bahwa kita harus tolong menolong. Juga ayah, kalau ayah di rumah hanya punya anak cewek, saat ayah harus berkebun, saat ayah harus menanam tanaman, nggak harus menunggu anak cowok, anak cewek pun bisa kita ajak. Ayo, bantu ayah di kebun, bantu ayah berladang, bantu ayah menanam pohon, bantu ayah bersihkan kolam, bantu ayah cuci mobil. Itu adalah bentuk kita menanamkan rasa tolong menolong kepada anak, kepada siswa. Begitu juga guru di sekolah. Walaupun posisi kita sekarang lagi di rumah, berikan ajaran, berikan pelajaran, berikan tugas yang bersifat membantu, menolong, peduli terhadap sesama, melakukan gerakan masyarakat. Kalau sekarang lagi sibuk dengan wajib memakai masker, kita berikan kepada anak kita. Kalau dia punya uang jajan lebih, sumbangkan, infakkan untuk membeli masker agar bisa membantu orang lain yang tidak mampu membeli masker. Kita ajarkan membuat hand sanitizer sendiri agar siswa memiliki daya juang yang tinggi, memiliki rasa kalau seandainya dia nggak punya apa-apa, dia bisa melakukannya sendiri, nggak harus beli. Kemudian tugas sekolah tidak harus semata-mata bersifat ilmu pengetahuan, tapi bisa jadi tugas sekolah dengan membuat clipping, membuat makalah, membuat karangan, apa yang dilakukannya setiap hari. Dia akan membuat portofolionya sendiri, mengumpulkan tugas-tugas selama masa pandemi. Kemudian kalau anak kita tidak mampu menyelesaikan tugasnya, ayah bunda boleh membantu kok, boleh menolong, ditolong. Karena apa? Dengan menanamkan rasa itu, maka siswa, anak kita akan mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi. 4 tips dari saya bagaimana cara menanamkan rasa simpati dan empati dalam diri siswa dan anak kita selama masa pandemi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka, tolong di-subscribe, ditekan loncengnya, di-like dan diberi komen di bawahnya. Pastinya komen-komen positif yang bisa membangun dan bisa menginspirasi. Subscribe, dukungan teman-teman di rumah itu akan membuat saya semakin semangat membuat video selanjutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.